الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد. Kepada masyarakat secara umum perumahan Safira Residen ini atau Safira Regency, mohon maaf kalau saya salah. Selepas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas undangannya dari warga yang tentunya diawali dengan jajaran ketua RT, kemudian serta perangkatnya, takmir Masjid Al-Ikhlas sendiri, sesepuh dan tokoh dari Safira dan kaum muslimin dan seluruh warga dari Safira Regency ini. Malam hari ini kita dikumpulkan dalam tema halal bihalal. Yang pertama, kami ingin sedikit menguak bahwa halal bihalal ini betul-betul produk lokal. Karena semenjak tahun 2005 itu saya sudah belajar dan mengajar bahasa Arab serta ilmu-ilmu yang terkait dengan sastra Arab. Dan halal bihalal itu betul-betul ngadopsi vocabulary atau kosakata bahasa Arab halal, tapi orang Arab sendiri nggak bakal mudeng itu, ya, kalau ditambahi jadi halal bihalal. Makanya tahun ini ada beberapa rekan-rekan yang ingin membuat pamflet halal bihalal, itu tanya saya, Pak Ustadz, halal bihalal itu pakai H atau pakai KH? Sekarepmu arek H, KH, H titik dhuwur, H titik ngisor, terserah. Ya, karena itu sudah menjadi istilah lokal kita, istilah Indonesia. Ya, kalau tulisan Arab halal itu pakai H. Tapi kalau sudah, bahkan ada singkatannya sekarang HBH, halal bihalal. Nah, itu sudah betul-betul milik kita. Sehingga ketika kita memiliki adat atau kebiasaan yang membawa maslahat, bahkan seperti hari ini kita dikumpulkan, bahkan di salah satu rundownnya ada sedikit tausiah, maka momentum yang baik sekali pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dalam bentuk kemajemukan. Dalam kondisi harusnya ini masyarakat yang merdeka. Ya. Dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan Nabi Musa dan memenangkannya dengan menenggelamkan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala selepas itu berfirman kepada Nabi Musa dan rombongannya Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulul ardhal muqaddasah. Itu perintah Allah. Hei Musa dan seluruh kaumnya itu, masuklah kalian ke negeri yang suci. Yang dimaksud di sini adalah tanah Palestina. Mesir mereka tertindas. Masyarakat Bani Israel menjadi budak-budaknya Fir'aun dan kaum Koptik. Tapi kemudian dengan datangnya Nabi Musa berusaha, ya, mengentaskan perbudakan itu sampai kemudian Allah menangkan. Tapi karena lama menjadi budak, ketika Allah perintahkan udkhulul ardhal muqaddasah fiha, ya, masuklah Musa dan masyarakatmu, Allah janjikan kemenangan di tanah baru, tanah yang suci, yaitu Palestina.
Yang terjadi ternyata masyarakat Bani Israel tidak mau diajak masuk di tempat yang baru itu. Alasannya apa? Karena di situ masih ada kauman jabbarin, ada masyarakat yang galak-galak, kuat-kuat. Nunggu mereka keluar dulu baru kita masuk. Padahal Allah perintah masuk saja, perang sebentar kalian menang. Tapi masyarakat Bani Israel menjawab, kalau mesti menang, kalau sudah menang berarti idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kalau pasti menang ya engkau saja wahai Musa yang pergi perang bersama Tuhanmu, kita tak nunggu dari sini. Ya, ini potret masyarakat yang awalnya merdeka tapi karena kesuwen dijajah akhirnya nggak bisa mandiri. Ya, nggak mau diajak kerja usaha keras dikit meskipun sudah pasti menang, tapi malah membikin hilah. Kalau sudah menang ya sudah engkau aja yang perang bersama Tuhanmu, kita tak nunggu di sini. Ya, itu masyarakat Bani Israel yang kemudian oleh Nabi kita Muhammad SAW diambil pelajaran besar sekali dan banyak. Allah sampaikan ini di dalam Al-Quran. Ya, makanya tadi salah satu yang menjadi tema besar kajian malam hari ini yang dibaca oleh adik kita tadi, ayat yang terakhir dari surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, beribadahlah kalian, apalagi bagi saudara-saudara yang khususnya kaum muslimin muslimat yang kita baru saja ditinggal oleh bulan Ramadan. Ya, bulan yang memang paling istimewa dalam setahun dalam kalender umat Islam. Ya. Rasulullah SAW memberi banyak fadilah dan keutamaan. Ya. Dari surga pintunya dibuka, neraka pintunya ditutup. Ya, kemudian Lailatul Qadar. Maka jangan heran kalau di ujung Ramadan sahabat itu pada sedih. Seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud itu saling bertanya kepada satu dengan yang lainnya, famanil maqbul fanuhanni wa manil mahrum fanu'azzi. Duhai siapa kiranya yang selama 1 bulan di Ramadan itu sukses Ramadannya, diterima amalannya, kita datangi, kita salami, kita ucapkan tahniah, yaitu ucapan selamat. Tapi sebaliknya, siapa kiranya yang Ramadan tidak membawa dampak yang positif, tidak membawa perbaikan diri bagi muslimin dan muslimatnya, maka kata Ali bin Abi Thalib, kita datangi juga mereka, tapi kita ucapkan kalimat takziah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena pada hakikatnya hatinya sudah mati sebelum jasad fisiknya yang jadi mayit. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib. Ya, kenapa? Karena ibadah itu bukan hanya selama Ramadan. Ya, maka kalau orang dulu bilangnya lebaran, itu kan filosofinya ada lebar, lebur, luber, labur. Ya, lebaran kan itu, lebar artinya bubar, selesai sudah. Ramadannya selesai. Tapi ketaatan yang kita tanam sepanjang Ramadan jangan ikut selesai. Yang sholatnya, yang ngajinya, yang sedekahnya, yang doa, wirid, zikirnya bisa terus dijalankan itu. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai Allah memanggil kita, menjemput kita, ajal dicabut. Ya. Sehingga kalau kita bisa memahami dengan baik, otomatis Ramadan kita berhasil. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa kita. Inilah yang kemudian dikenal dengan lebur. Dosanya sudah hilang. Kalau dosa sudah hilang, yang ada ketaatan kita, amal soleh kita tercatat sebagai timbangan kebaikan dan pahala yang melimpah ruah. Ya. Sampai gambarannya luber. Pahalanya sampai luber-luber. Ya. Sehingga
keluar Ramadan, masuk bulan berikutnya seperti hari ini Syawal, itu kita menjadi jiwa-jiwa yang bersih hatinya, seakan-akan kayak bayi yang baru dilahirkan atau dinding tembok yang baru dicat ulang atau dilabur. Itulah ya, kalau orang dulu menyebut dengan lebaran, ada lebar, lebur, luber, dan labur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau membangun umat, ya, baik ketika berada di Mekah dan di Madinah secara lebih detail lagi, dan diwariskan kepada para sahabat-sahabatnya, ya. Dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka semua bahwa ketika Islam, sebagaimana cita-cita kita semuanya, doa biasanya kalau baru nikah itu di walimahan atau di resepsi pernikahan ada ayat yang disebutkan, dan memang ini ayat yang diucapkan oleh setiap orang beriman di dalam surat Al-Furqan, alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ujungnya kita meminta kepada Allah ada pada lingkungan yang bertakwa dan muncul serta lahir dari situ imam, pemimpin. Dan kalau kita ngaji tafsirnya, rata-rata imam di situ maksudnya adalah imamatuddin, kepemimpinan dalam agama. Padahal pemimpin itu pasti ada dua, ada imamatuddin dan imamatudunya, kepemimpinan agama dan kepemimpinan dunia. Tapi doa orang beriman dalam waja'alna lil muttaqina imama, tafsirnya imamatuddin. Kenapa? Karena kalau orang beriman faham agama ini dengan baik, menjadi pemimpin ad-din, pemimpin agama, itu urusan dunia selesai. Urusan dunia itu ngikut, Pak. Keamanan, ekonomi, kerukunan umat beragama masuk semuanya, ya. Maka lihat ketika mungkin hari ini masalah di antara masalah bermasyarakat dan sosial hari ini kan mencetak generasi, mendidik anak-anak yang sampai kecanduan game, ya kan, kecanduan gadget, ya itu di mana-mana sudah itu. Padahal gadget itu hanya bagian dari satu unsur dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan nabi plus raja, ya, dan kerajaannya itu mendunia, bahkan dunia ada di bawah kakinya. Ini satu keluarga kaya raya tapi jadi nabi, yaitu Daud dan Sulaiman alaihi wassalam. Ya. Nabi Daud, ketika Allah Subhanahu wa taala istimewakan beliau itu, ya, karena sebelum Nabi Daud masyarakat Yahudi itu memisah antara kenabian dan kekuasaan. Kalau nabi itu harus dari nasabnya Lewi, Yahuda, seperti itu. Tapi kalau jadi raja itu harus dari nasab saudara-saudara yang lain, termasuk nasabnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Allah satukan di masanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mereka dari Bani Israel tapi jadi nabi serta jadi raja, ya. Itu kalau kisah dalam surat Al-Qasas, dalam Quran surat An-Naml, itu kalau kita buka tafsirnya, contohnya aja dalam Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, Nabi Daud itu kalau tidur malam, yang jaga aksar min salasina jundiyin, yang jaga beliau tidur itu ada 30.000 pasukan dengan 7 barisan, 7 ring, 30.000 personil, Pak. Itu Nabi Daud. Saya mau tanya, raja dunia hari ini, mau presiden kah, mau perdana menteri, mau sultan,
yang jaga tidur sampai 30.000 personil. Ada apa enggak sekarang? Nabi Daud itu yang jaga 30.000 personil, prajurit laki-laki dalam 7 ring. Itu baru tidur malamnya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW bersabda, afdhalul qiyam qiyami Daud. Sebaik-baik sholat malam itu sholat malam versi Nabi Daud. Bagaimana caranya? Di awal malam tidur dulu, pertengahan malam bangun untuk ibadah kepada Allah, baru nanti menjelang subuh istirahat lagi. Itu yang menginspirasi Nabi kita Muhammad SAW. Gaya tahajud beliau juga sama dengan model ibadah malamnya Nabi Daud. Raja yang tidurnya 30.000 ajudan itu masih eling tahajud, Mas. Sekarang kita kan raja yora, ya paling banter dalam komunitas ini kan cuma Bapak RT, ya kan? Itu jabatan tertinggi yang ada di malam hari ini. Ya, kita semuanya hanya masyarakat biasa. Ya, tapi kadang malam itu nggak bisa untuk ibadah. Lihat Nabi Daud itu udah raja, beriman, dunia ada di bawah kakinya. Ya, itu masih eling ibadah. Ya, jadi bukan hanya ngurusi gadget tok itu ngurusi dunia. Ya. Bahkan Nabi SAW melanjutkan, wa afdhalus siyam siyami Daud yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa juga puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an, ini contohnya ya, ada orang, 2 orang itu yang mencari keadilan ke Nabi Daud. Ya, dalam Al-Qur'an kisahnya, wa ya'tiyani ila mihrab. Mereka berdua mendatangi mihrab. Mihrab itu mana? Di Masjidil Aqsa, Pak. Sampai hari ini kalau kita ke Masjidil Aqsa itu masih ada mihrab Daud, mihrab Sulaiman, mihrab Maryam, mihrab Zakaria. Itu masih ada sampai hari ini. Jadi Nabi Daud dulu itu masyarakatnya sampai hafal. Kalau jatahnya puasa, pengen haknya dipenuhi atau mencari keadilan, itu nyarinya bukan ke istananya Daud, enggak, tapi ke Masjidil Aqsa. Di mana? Di mihrabnya. Kalau pas puasa ngantornya Nabi Daud enggak di singgasananya, tapi di masjid. Lah besoknya jadwal enggak puasa, itu baru ngantornya, dinasnya di mana? Di istana Daudnya. Itu masyarakat sampai apa? Ya. Sehingga ketika ada 2 manusia tetanggaan ini, Pak, sebetulnya. Yang satu punya ternak domba, yang satu punya kebun. Satu hari dombanya ini masuk ke kebun dan merusak kebun. Ya, daun-daunnya dipakani, diidak-idak, rerumputannya macam-macam. Sehingga tetangga yang punya kebun ini mencari keadilan. Datang ke mihrab, datang ke Masjidil Aqsa itu. Dikisahkan, diceritakan yang terjadi. Nah, Nabi Daud kemudian memberikan kebijakan, yang punya domba harus ganti rugi. Adil nama buatan ini? Adil sudah. Kan yang rusak kebunnya siapa? Domba. Berarti yang punya domba harus ganti rugi kepada pemilik kebun. Nabi Daud dengan adilnya seperti itu. Tapi kasus ini didengar di luar masjid oleh putranya, yaitu Nabi Sulaiman. Sehingga ketika Nabi Sulaiman mendengar, Nabi Sulaiman kayaknya kurang bijak dah bapakku ini. Ya, diajak lagi masuk itu. Kemudian Nabi Sulaiman itulah yang kemudian Allah abadikan wa fahamna. Ya, lahu Sulaiman. Allah berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman lebih detail dari ayahnya. Jadi nantinya lebih bijak, ya, lebih mengayomi. Karena Nabi Sulaiman punya ide yang lain. Ya, jadi yang punya kebun selama pemilik domba bertanggung jawab ngerapikan kebun yang rusak,
Ya kan, sing rusak kan wedhuse. Ya, berarti pemilik domba mulai hari itu harus bertanggung jawab memperbaiki kebun. Lek perlu ditandur nih. Ya, disebar benih, disambar benih lagi sampai nantinya sama hasilnya. Dan selama memperbaiki kebun di situ sudah boleh diambil manfaatnya, biarlah diambil manfaatnya oleh pemilik domba. Adapun pemilik kebun dipasrai domba-domba sambil nunggu kebun dadi. Selama kebunnya jadi, domba-domba itu berhak diambil manfaatnya. Susunya boleh diperah. Ya, kalau mungkin butuh daging disembelih. Ayo sekarang lebih bagus yang Nabi Daud atau Nabi Sulaiman? Lebih bijak Nabi Sulaiman. Semuanya mendapatkan keadilan. Itu yang membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada para sahabat, termasuk Abu Bakarnya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan 4.000 setidaknya sahabat yang siap menggantikan kepemimpinan beliau. Maka di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasul sudah wafat, Abu Bakar itu tinggal menyampaikan kepada para sahabat bagi-bagi amanah. Rasul pernah bersabda kepada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah bahwa amin hadil ummah, orang yang paling amanah di umat ini siapa? Abu Ubaidah. Ya sudah, orang yang paling amanah paling cocok nyekel apa? Nyekel duit, jadilah bendahara. Umar bin Khattab, Rasul memuliakan dengan ilmu. Ya, maka dengan ilmunya itu, fikihnya Umar bin Khattab, maka kemudian diamanai untuk menjadi qadhi, yaitu hakim agung. Ya, jadi dulu itu para sahabat mudah bagi-bagi tugasnya. Ya, tapi bagi tugas itu betul-betul bagi-bagi amanah, bagi-bagi pahala. Ya, bukan hari ini mungkin istilahnya bagi-bagi kue, ya kan? Bagi-bagi proyek, nggak seperti itu. Ya, zaman sahabat itu bagi-bagi wajar, itu ada. Tapi lihat ketika Umar bin Khattab dilantik oleh Abu Bakar menjadi qadhi, menjadi hakim agung, tahun berikutnya datang kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar itu cuma 2 tahun 6 bulan kurang lebih memimpin. Di tahun kedua Umar datang minta kepada Abu Bakar resign, Mas. Ya, minta untuk turun dari jabatannya. Abu Bakar tanya, afi masyaqqatin ya Umar, apa ada kesusahannya engkau menjadi hakim untuk kaum muslimin? Jawabannya Umar, karena dalam kurun 1 tahun ini tidak ada yang datang kepadaku untuk mencari keadilan. Niku Pak. Jadi Umar bin Khattab bahasa hari ini itu ya cuma nompo gaji buta, nggak aneh kerjaan nih Pak. Nggak ada yang datang mencari keadilan. Itu zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, hari ini kita kurang-kurang hakim, ya, karena banyak tumpukan-tumpukan berkas, ya, untuk pengadilan. Umar bin Khattab tuh resign, mengundurkan diri. Sebabnya tidak ada lagi, ya, kaum muslimin yang datang mungkin mencari keadilan. Ada yang merasa dizalimi. Ya, kemudian Abu Bakar, lah kok bisa? Ada masyarakat, tidak ada perselisihan. Nah, kemudian Umar bin Khattab memberikan kuncinya. Karena masyarakat, wahai Abu Bakar, masyarakat yang faham kewajibannya dan sangat mengerti haknya. Fabima yahtalifun. Terus apa ada yang membuat berselisih? Ya, kalau masyarakatnya tahu kewajiban dan tahu haknya. Karena setiap perselisihan, jenengan amati aja, perselisihan itu ujung-ujungnya di sini, Pak. Kewajiban mungkin nggak tahu, bahkan tidak dilakukan, tapi pengen nompo hak lebih dari haknya. Rata-rata itu. Ya, perselisihan karena itu. Ya, kewajiban belum ditunaikan, tapi hak pengen untuk akeh. Ya, nggak paham itu.
Nah, masyarakat Abu Bakar As-Siddiq itu masyarakat yang tahu kewajiban dan tahu haknya. Lah kenapa berselisih? Ya, itu jawaban Umar bin Khattab. Maka nanti ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masih ada dalam kaidah ini. Ya, makanya beliau kemudian nanti sahabat-sahabat yang ada di ring satu Nabi, veteran Badar, veteran Uhud, keluarga Nabi seperti istri-istri beliau, itu ada skala prioritas. Kemudian muslimin, muslimat, ya. Kemudian baru adanya ahlu dhimmah. Nah ini, ya, makanya kalau hari ini sebagian ada kosakata baru untuk Islam wal muslimin, dengan adanya istilah Islam moderat kah, ada Islam toleran kah, ya, ada Islam, padahal Islam kalaupun nggak ada itu, Islam sudah mengajari bagaimana moderatnya, bagaimana toleransinya, ya. Yang bikin istilah itu berarti nggak tahu Islam, ya. Bayangkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, tetap memberikan kebebasan warga Syam, khususnya Palestina, ya, yang non muslim, dengan tempat ibadahnya yang sampai hari ini masih ada, ya. Meskipun Islam saat itu menaklukkan Palestina, tapi tempat-tempat ibadah non muslim tidak dihancurkan oleh Umar bin Khattab, bahkan warganya dijamin aman tinggal di situ, ya, ibadah silahkan, mereka tidak diganggu sama sekali, ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga meminta kepada gubernur-gubernurnya, kalau hak-hak saudaramu muslimin muslimat sudah kalian penuhi, jangan lupa kepada ahli dhimmah. Ahli dhimmah itu berarti yang non muslim berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Jangan sampai kalian mendolimi hak mereka, karena aku pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendolimi ahli dhimmah, maka kelak di akhirat akan berhadapan denganku. Walam yarih raihatal jannah, dan orang seperti ini tidak akan mencium bau surga. Ini dari lisannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau masalah kemajmukan, kemudian sosial, ya, Islam sudah mengajarkan sesempurna mungkin kita hidup bersosial, bertetangga. Tapi kalau kaitannya dengan hati, akidah, keyakinan, ya memang yang muslim dengan akidah keislamannya, ya, yang non muslim dengan keyakinan yang lainnya. Dan itu memang ada ranah khususnya, kita tidak bisa masuk, ya, mereka, dan mereka tidak memasuki kita. Tapi dalam hubungan bertetangga, ya, hubungan jual beli, ya, monggo silahkan. Karena kita dulu punya pemimpin besar, ya, yang memakmurkan saudara-saudara semuslimin dan muslimatnya, dan juga tidak pernah mendolimi, ya, umat ahli dhimmah atau non muslim yang tinggal di kawasannya kaum muslimin. Kalau masalah hanya sesama muslim tuh, hanya, ya Allah, nggak ada dulu istilah rebutan tanah, itu nggak ada, Pak. Ya, apa menaku rebutan lahan parkir, nggak ada. Ya, lihat contohnya putranya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Zubair wafat, tapi sudah punya pesan amanah, punya catatan tulisan, intinya itu utang piutang, dibuka oleh putranya Abdullah bin Zubair, ya. Dilihat di situ ada catatan duit Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Zubair memahami pertama, oh, bapakku duitnya diutang oleh Abdullah bin Ja'far. Datangi rumahnya. Kemudian putranya Zubair bin Awam bertanya, wahai Abdullah bin Ja'far, mohon maaf, bapakku udah wafat dan di buku catatannya itu masih tercatat sampean punya utang, ya, kurang lebih 200 dinar disebutkan di situ, ya. Kemudian dikasih 200 dinar.
Bayangkan sekarang kalau satu dinar itu 4/4 gram emas. Ya, 4,25 gram emas. 4/4 gram emas. Kalau 1 gramnya sekarang hari ini berapa? 900-an ribu? Atau kita genepkan 1 juta aja, kan berarti sekitar 4.250.000. Ya, 4 juta aja. Ya, 4 juta itu 1 dinar. Kalau 200, ya kali 4 kali 200. Abdullah bin Ja'far mendengar Abdullah bin Zubair nagih duit, dikasih 200 dinar. Pulang ketemu saudara yang lain, dibuka buku ayahnya, baru ketemu khilafnya. Salah, ternyata kebalik. Bapaknya yang punya utang ke Abdullah bin Ja'far. Jadi bukan catatan ya Abdullah bin Ja'far punya utang ke Zubair bin Awam, tapi Zubair bin Awam yang punya utang kepada Abdullah bin Ja'far. Wah, yang mau nggak mau harus dikembalikan kan ini 200 dinarnya tambah utang bapaknya 200 dinarnya harus disahur. Maka besoknya datang lagi Abdullah bin Zubair menemui Abdullah bin Ja'far dan memohon maaf atas kehilafannya. Dikembalikan, kata Abdullah bin Ja'far, nggak usah, sudah aku ikhlaskan untukmu dan keluargamu. No, niku Pak, itu zaman ya para sahabat hadir di muka bumi ini. Ya, orang rosong utang atau diutangis dikekne kok. Ya, kita kan nggak seperti itu, karena kotor dan keruhnya hati. Nah, terus apa kuncinya? Ya ini tadi, bagi kaum muslimin muslimat, ya, dengan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dengan terus beribadah, terus ngaji, baca Quran untuk melembutkan jiwa, melembutkan, membeningkan hati. Tadi juga sudah disebutkan, disampaikan oleh Ta'mir bahwa masjid kita ini di Al-Ikhlas juga membuka kajian di Sabtu pagi atau Ahad pagi, ya, maka silahkan menghadiri, tidak ada eksklusifnya, ya, tidak harus ada persyaratan ini itu, monggo, yang penting hadir, bisa menimba ilmu, semoga mendapatkan keberkahan. Maka dengan kebaikan kita selaku orang tua atau generasi awal di perumahan ini bisa melanjutkan kesolehan itu siapa? Anak-anak kita, adik-adik kita ini. Karena Nabi Sulaiman tadi pun mendapatkan keberkahan dari kesolehan ayahnya, yaitu Nabi Dawud. Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Sulaiman punya doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, anugerahkan rasa syukur. Ya, dari mana belajar syukurnya? Dari ayahnya. Karena Allah perintahkan kepada Nabi Dawud, ya ala Daud, i'mal ya ala Dawud syukra. Wahai Dawud dan keluarganya, bekerjalah, meskipun sudah jadi raja, tetap bekerjalah sebagai wujud syukur kepada Allah. Ketika Nabi Dawud punya fadilah, punya keutamaan rajin ngaji kitab Zabur, maka dilihat oleh Sulaiman, maka beliau pun sering sekali ya berzikir, berdoa sebagai bentuk keutamaan, sampai yang paling masyhur ada kalimat beliau, hadza min fadli rabbi, ini semuanya datang dari Tuhanku, keutamaannya datang dari Tuhanku. Maka jangan heran ketika Nabi Sulaiman meminta prajuritnya memindahkan singgasana Ratu Saba Bilqis dari Yaman ke Palestina, prajurit bangsa jin yang bernama Ifrit sanggup membawa singgasananya Bilqis itu sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Itu kan? Tapi kemudian ada lagi dari hamba Allah yang beriman yang sanggup memindahkan singgasana Bilqis itu sebelum Nabi Sulaiman berkedip atau mendongakkan kepalanya. Apa maksudnya? Jin kok bisa memindahkan sampai sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Itu bukan kemudian Nabi Sulaiman duduk di singgasana terus ngadeg menu langsung, enggak. Karena sudah menjadi kebiasaan Nabi Sulaiman setiap hari itu duduk di singgasananya mulai pagi dan beranjak berdiri sebelum waktu zuhur. Apa yang beliau lakukan? Berzikir.
ya, bermunajat kepada Allah. Jadi maksudnya sebelum engkau beranjak dari kursimu, itu berarti dari waktu pagi sampai menjelang siang. Karena kebiasaan Nabi Sulaiman dari pagi sampai menjelang siang itu berzikir. Dan itu dari mana beliau dapatkan? Dari figur, ya. Jadi role modelnya adalah bapaknya sendiri. Nah, kita di sini ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi kakak. Jadilah kita cerminan bagi generasi penerus, ya, dengan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh kita. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam usaha mensolehkan generasi, ya, memakmurkan wilayah khususnya Safira ini sendiri. Dan semoga apa yang kita usahakan tercatat sebagai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang pertama kita berdoa semoga Allah terima segala apa yang kita kerjakan dan kita usahakan selama Ramadan. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal tilawatana wa tadarrusana wa dzikrana wa du'aana. Allahumma taqabbal as-sadaqah minna wal infaq minna wal i'tikafu minna birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita juga berdoa keberkahan kampung kita, perumahan kita, keluarga kita, harta kita. Allahumma barik lana fi amwalina wa barik lana fi usratina wa barik lana fi awqatina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi ilmina birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Kita berdoa semoga masyarakat Safira ini masyarakat yang anak-anaknya berbakti kepada orang tua yang menyayangi anak-anaknya, pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya, dan rakyat yang senantiasa patuh dan taat kepada pemimpinnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Kita juga tidak lupa untuk memohon keistiqomahan di dalam beramal, keistiqomahan di dalam beribadah, dan petunjuk sampai ajal pun datang. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal istiqamah. Allahumma inna nas'alukal jannah jannatakal firdaus a'la. Kemudian kita juga berdoa kepada pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita yang telah tiada, yang dulu mungkin membersamai kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dari kami cukup sekian, mohon maaf kalau ada tutur kata dan kekhilafan dalam berbicara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.